Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan judul makalah Identifikasi Segmen dan Target Pasar dalam Islam. Dosen pengampu Ibu Mengga Ilhamiawati MA. Dengan anggota 1. Aldian Aprilianda NIM 19681003. 2. Luluk Faridatur Rahman 19681023. 3. Nandasari 19681030. Yang mana pada segmen dan target pasar dalam Islam di sini memiliki 4 poin. Poin pertama adalah mengetahui segmen pasar. Poin kedua adalah mengetahui level dan pola segmen pasar. Yang ketiga adalah mengetahui segmen pasar konsumen dan segmen pasar bisnis. Yang terakhir adalah mengetahui target pasar. Dan di sini saya akan menjelaskan dikit banyaknya poin yang pertama, yaitu mengetahui segmen pasar. Segmentasi pada hakikatnya merupakan pembagian kelompok pembeli atau pembeli potensial yang beraneka ragam atau yang berbeda-beda ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil yang pola-pola kebutuhan pembeliannya sama. Dengan demikian, manajer pemasaran harus membagi pasar ke dalam bagian-bagian yang secara strategis lebih mudah diatur, sehingga dapat menentukan target pasar dan memuaskan targetkan tersebut secara lebih akurat dengan membuat perubahan-perubahan kecil dalam bauran pemasaran. Argumentasi yang mendukung segmentasi cukup kuat, tetapi ia hanya merupakan satu dari 3 pendekatan yang berbeda terhadap strategi pemasaran yang ada. 3 pendekatan tersebut adalah 1. Pemasaran yang tidak terdiferensiasi atau massal. 2. Pemasaran yang terdiferensiasi atau berdasarkan variasi produk. 3. Pemasaran yang terkonsentrasi atau berdasarkan target pasar. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi yakni poin yang kedua. Level dan pola segmen pasar. Cara melakukan segmentasi pasar menurut Supriyanto dan Rosat, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi segmen pasar agar proses segmentasi pasar dapat dijalankan dengan efektif dan bermanfaat bagi perusahaan. Yaitu yang pertama, berbeda atau distinctive, yaitu menunjukkan segmen tersebut memiliki karakteristik dan perilaku pembelian yang berbeda dari segmen lain. Kemudian yang kedua, dapat diukur, yaitu mensurability, yaitu menunjukkan bahwa besar daya beli setiap segmen harus dapat diukur dengan tingkat tertentu, meskipun pada kenyataannya berbeda variabel tertentu tidak mudah diukur. Kemudian dapat dicapai atau accessibility, yaitu menunjukkan seberapa jauh segmen dapat dijangkau dan dilayani dengan efektif. Berikutnya yaitu berarti atau substantiability, yaitu suatu kelompok akan pantas disebut segmen apabila cukup besar atau cukup menguntungkan. Kemudian layak atau feasibility, yaitu menunjukkan seberapa jauh program-program efektif dapat disusun untuk menarik minat segmen. Kemudian dapat memberi keuntungan atau profitable, yaitu bahwa segmen pasar yang dituju dapat memberikan keuntungan secara finansial buat perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam praktiknya, segmentasi pasar terdiri dari segmentasi pasar konsumen dan segmentasi pasar industrial. Setiap segmen memiliki variabel tertentu, namun pada dasarnya variabel yang digunakan tidak jauh berbeda. Segmen pasar konsumen dan segmen pasar bisnis. Yang pertama, segmen pasar konsumen. Menurut Swasta dan Handoko dalam jurnal Rizan, keputusan pembelian suatu produk memiliki 7 struktur komponen, yaitu yang pertama, memiliki keputusan tentang jenis produk, yaitu konsumen memiliki pilihan untuk menggunakan uangnya untuk tujuan lainnya ataupun membeli suatu produk. Kemudian yang kedua, memilih keputusan tentang bentuk produk, yaitu konsumen dihadapkan dalam memilih bentuk produk yang diinginkan. Kemudian memilih keputusan tentang merek, yaitu merek yang dihadapi konsumen sangat beragam
sehingga konsumen memiliki keputusan sendiri untuk memilih merek yang akan dibeli. Kemudian memilih keputusan tentang penjualan, yaitu memilih penjual di mana produk itu akan dibeli. Kemudian memilih keputusan tentang jumlah produk, yaitu memilih jumlah produk yang akan dibeli, yang dibutuhkan. Kemudian memilih keputusan tentang waktu pembelian, yaitu memilih waktu akan membeli produk. Memilih keputusan tentang cara pembayaran, yaitu memilih cara cash atau kredit dalam pembayaran. Segmen pasar bisnis. Ukuran segmen perkiraan besarnya atau ukuran segmen yang akan dituju merupakan faktor penting untuk memutuskan apakah segmen pasar tersebut cukup berharga untuk ditindaklanjuti. Perusahaan yang besar akan memilih segmen dengan volume penjualan besar dan menghindari segmen kecil dan sebaliknya. Kemudian pertumbuhan segmen, walaupun ukuran segmen saat kecil, bukan tidak mungkin akan berkembang atau diharapkan dapat berkembang untuk masa mendatang. Biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai segmen tersebut, suatu segmen yang tidak cocok dengan kegiatan pemasaran perusahaan, seharusnya tidak dikejar. Kemudian kesesuaian dengan tujuan dan sumber-sumber atau kemampuan perusahaan. Target yang dituju haruslah sesuai dengan tujuan dan sumber-sumber atau kemampuan yang dimiliki perusahaan. Demikianlah tadi presentasi dari saya. Terima kasih. Baiklah, poin yang selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu tentang penetapan target pasar. Nah, menurut David W. Cravens mengatakan bahwa penetapan pasar sasaran artinya memilih konsumen atau organisasi yang akan dilayani manajemen dalam pasar produk. Nah, intinya itu kita memilih segmen pasar yang akan dituju atau dilayani. Seperti yang kita tahu, pasar memiliki target yang luas. Kita bisa memilih target audiens kita siapa saja untuk memasarkan produk kita. Selanjutnya, strategi ini dipengaruhi oleh kematangan pasar, keanekaragaman kebutuhan, dan preferensi pembeli. Ukuran perusahaan dibanding pesaingnya, sumber daya dan prioritas perusahaan, serta besarnya pasar yang diperlukan untuk mencapai keadaan keuangan yang menguntungkan. Terus penetapan sasaran ini dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengukur daya tarik masing-masing segmen dan kemudian memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Ada 4 kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pasar sasaran yang optimal. Yang pertama itu responsif. Jadi responsif yang bagaimana? Responsif itu pasar sasaran harus responsif terhadap produk. Ya, artinya dia harus update lah gitu. Update terhadap produk dan terus program-program pemasaran yang selalu dikembangkan. Jadi produk yang dijual itu produk yang terupdate atau yang terhits di masa sekarang. Kemudian potensi penjualan.
Semakin besar pasar sasaran, semakin besar nilainya. Besarnya bukan hanya ditentukan oleh jumlah populasi, tetapi juga daya beli dan keinginan pasar untuk memiliki produk tersebut. Kemudian, pertumbuhan yang memadai. Pasar tidak dapat dengan segera bereaksi. Pasar juga perlu tumbuh untuk perlahan-lahan sampai akhirnya meluncur dengan pesat dan mencapai titik pendewasaannya. Kemudian jangkauan media. Pasar sasaran ini dapat dicapai dengan optimal kalau marketer atau pihak yang memasarkan produk itu tepat dalam memilih media untuk mempromosikan dan memperkenalkan produknya, agar terjadinya kenaikan omset yang lebih baik lagi. Nah, itulah tadi materi tentang identifikasi segmen dan target pasar dalam Islam oleh kami dari kelompok 7. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik, dan kalau tidak silakan komen di bawah. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan menonton video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.